wawancara eksklusif dengan kepala SDM pendidikan di Pelabuhan Merak. Diikuti bersama. Keliling dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN maupun Dewan Pendidikan. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan-limpahannya, atas karunia-Nya, dan kasih sayangnya kita pada hari ini dapat berkumpul, bertatap muka dan bersilaturahmi di SDN 02 Pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita ajarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga mengalir pada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini tanggal 24 Juni 2022, sebentar lagi kita akan memasuki kelas kita masing-masing dan akan membagikan rapor kepada siswa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita membagikan rapor, kita pada hari ini merupakan hari terakhir sekolah di semester kedua. Kemudian kita dari tanggal 24 sampai tanggal 8 Juli 2022, anak-anak dan kita sama-sama di rumah. Anak-anak belajar di rumah dan kita juga di rumah untuk istirahat selama beberapa hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun anak-anak di rumah, pesankan kepada anak-anak bahwa selama liburan lebih kurang 2 minggu, anak-anak tetap belajar seperti biasa. Kita pantau lewat WA grup kelasnya masing-masing. Tekankan kepada anak-anak, walaupun di dalam libur mereka tetap menjaga kesehatan, tetap berusaha untuk belajar, mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah dibagikan rapor, itulah hasil yang anak-anak kita capai dari tahun pertama hingga tahun terakhir ini, bahwa mereka selama mengikuti kegiatan pembelajaran selama setahun ini bisa kita ukur sejauh mana mereka melakukan kemampuan-kemampuan di bidang baik literasi maupun numerasi pada pembelajaran selama setahun ini. Oleh karena itu nanti kepada anak-anak setelah menerima rapor, Bapak Ibu dan Dewan Guru segera mengingatkan pada anak-anak hasil daripada rapornya itu bisa ditunjukkan kepada kedua orang tuanya, bisa disaksikan kedua orang tuanya bahwa itulah kemampuan anak-anak kita selama setahun ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya yang kita jalin selama ini. Kita telah melaksanakan kompetensi pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Kita mendukung sepenuhnya program yang telah dicanangkan oleh Bapak Bupati Organ Hilir Rakit. Oleh karena nah sekarang Bapak dan Ibu, sebagai akhir kata dari kami, kira-kira ada pertanyaan yang kepada kami. Silakan Bu Tika.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Tidak ada yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri 02 Pemulutan, yang terhormat Dewan Guru dan staf tata usaha, dan adik-adik yang saya sayangi. Hari ini adalah hari Anda akan menerima, adik-adik ya, anak-anak akan menerima hasil sekolah selama lebih kurang 1 tahun, dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada yang naik dan juga ada yang lulus. Untuk kelas 6, yang kelas 6 pengembangan kelulusan selesai. Hari ini sebelum kita menerima hasil dari belajar selama lebih kurang 1 tahun, sebelumnya kita mendengarkan dulu arahan dan bimbingan arahan dari Kepala SD Negeri 02 Pemulutan. Pada yang terhormat Bapak Menteri SDM Kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 02 Pemulutan serta anak-anak kami dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang kami sayangi. Pada kesempatan yang baik ini, kita sama-sama mempersembahkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmatnya, atas karunia-Nya, serta dengan kasih sayangnya, kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di SDN 02 Pemulutan dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga mengalir pada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak yang kami sayangi, pada hari ini tanggal 24 Juni 2022, anak-anak sebentar lagi akan menerima buku rapot. Buku rapot anak-anak barusan mengikuti kegiatan penilaian akhir tahun, baik itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Semuanya sudah kita ikuti. Sebentar lagi anak-anak akan menerima buku rapotnya. Setelah anak-anak menerima buku rapotnya, diperhatikan di dalam buku rapot tersebut ada apa di sana. Faktanya, ada apa di dalam buku rapot itu? Ada nih nilai, baik nilai pengetahuan, nilai keterampilan, maupun nilai agama kita. Oleh karena itu anak-anak, nilai itu nanti, rapot itu nanti dilihat bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Nah ini Pak hasil selama setahun ini. Kalau misalnya dari nilai yang pertama, semester pertama, kemudian dilihat dari semester kedua ini ada peningkatan, alhamdulillah. Semoga
kedepannya anak-anak lebih giat lagi belajar di rumah. Bagi nilainya yang menurun, bertanya kepada diri sendiri, ada apa? Mengapa nilainya bisa menurun? Anak-anak yang kami sayangi dan kami cintai, setelah dibagikan nanti di sana mungkin ada yang naik kelas, mungkin ada yang belum naik ke kelas. Yang naik kelas Pak ucapkan selamat untuk menempuh prestasinya di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian bagi yang belum hasil, berjuang dengan sekeras tenaga. Kemudian anak-anak nanti setelah menerima buku raportnya, mulai dari hari ini tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022, tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022, anak-anak kemana? Coba Pak tanya, anak-anak kemana? Belajar di rumah. Kita libur semester kedua. Napa harapkan segenap dewan guru-gurumu di sini, orang tuamu yang kedua di sini, Pak harap selama belajar di rumah jangan main saja. Isilah kegiatanmu di rumah dengan mengulangi pelajaran-pelajaran selama setahun ini. Belajar lagi di rumah. Banyak belajar membaca, belajar menulis, belajar ngaji, dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak kelas 6, Pak harapkan jangan ada yang tidak melanjutkan. Untuk anak-anak kelas 1 sampai dan kelas 5 dan kelas 6, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bupati kita, bahwa syarat untuk melanjutkan ke SMP itu minimal kita harus bisa membaca Al-Quran, minimal bisa membaca Iqra 1 sampai dengan Iqra 6, ya, menuju organ ilir bangkit. Anak-anakku yang aku sayangi dan dewan guru juga menyayangi segenap anak-anak. Anak-anak adalah pelita bangsa, penerus generasi bangsa. Tugasmu pada hari ini dan seterusnya bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk mencari duit, tapi untuk belajar dengan rajin. Itu tugasmu. Jadilah anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tuamu. Anak yang kami sayangi, dari setiap kelasnya, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dari hasil ujian PAT-nya maupun ujian PTS maupun nilai-nilai lain, anak-anak ada yang menunjukkan nilai yang terbaik, ada prestasi yang terbaik, prestasi peringkat 1 sampai dengan peringkat 3. Yang lain bukannya belum baik, tapi berjuang untuk mencapai nilai yang terbaik. Selama anak-anak kami ini libur di rumah, kami titip dulu ya. Kami titip, awasi, pantau, jangan sampai mereka ini di rumah buka HP baik. Ya, jangan sampai mereka ini mengolahkan HP. Karena HP ini Bapak Ibu, apabila orang memanfaatkannya dengan benar, banyak sekali pengetahuan di dalam itu. Namun apabila salah guna, banyak pengaruh-pengaruh negatif yang akan timbul untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, marilah kita bekerja sama
baik di sekolah maupun di rumah yang kami sayangi. Kami persilakan kepada wali kelasnya nanti untuk membacakan perwakilan yang mendapat juara di ruang apa di depan kelas kita ini. Kemudian selanjutnya nanti usai daripada acara kita ini, kita akan menuju ke kelas masing-masing untuk membagikan rapot dalam kelasnya masing-masing. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan, yang dapat Bapak berikan pada hari ini. Lebih dan kurang Pak mohon maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama memohon ampunannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 5A dulu. Peringkat ketiga diraih oleh Putri Zahira. Beri tepuk tangan. Peringkat kedua diraih oleh Alifa. Dan peringkat pertama diraih oleh Kevin. Selanjutnya kelas 6B, peringkat ketiga diraih oleh Dasti Aulia. Peringkat kedua diraih oleh M. Kapit. Dan peringkat pertama diraih oleh Nesya Raselinda. Pemulutan Bapak Supri SPD MSI. Ini untuk kelas 6 yang berprestasi juara 1. Beri tepuk tangan. Dan ini juara 3. Untuk kelas 5A kami mohon kesediaan wali kelasnya Ibu Litia, Ibu Zaria. Untuk kelas 1 sampai kelas 6 ini secara simbolik, untuk peringkat 1 sampai 3 nanti di kelas masing-masing. Bu, naras. Guruku yang sayang.
depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Soal bisa, kalau tadi kita mengikuti prosesi yang dilaksanakan berbagai kegiatan di SDN 02 Pemungutan bersama Kepala SDN yang juga K3S Pemungutan Bapak Sukri SPD, kita akan berwawancara langsung bagaimana kondisi dan sistem pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar dan kualitas pendidikan di sekolah ini guna mendongkrak indeks prestasi pendidikan Kabupaten Ogan Ilir. Sekarang kami ingin dengan Bapak Kepala SDN 02 Pak Sukri. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pak Sukri, kami tahu sekolah ini dekat sekali dengan ibu kota provinsi Sumatera Selatan, sehingga mungkin menjadi andalan juga bagi Kabupaten Ogan Ilir bahwa sekolah ini harus menjadi contoh untuk mendongkrak prestasi pendidikan. Bagaimana sistem yang Bapak lakukan selama ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SDN 02 Pemungutan, Kecamatan Pemungutan, kami di SDN 02 Pemungutan ini untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Kami menerapkan yang pertama disiplin masuk kerja maupun disiplin siswa. Yang pertama, siswa di SDN 02 Pemungutan ini jam 7.30 sudah berada di dalam kelas. Jam 7.30 sudah ada di dalam kelas. Artinya jam sebelum ini sudah berada di situ. Ya, sebelum tahun ajaran baru ini kami mengikuti sistem belajar yang sistem COVID, Pak. Sistem COVID maksudnya ada 50% yang siswanya belajar. Kemudian sudah ada edaran dari Bapak Bupati bahwa di tahun pelajaran 2022 ini kita sudah 100% masuk kelas. Kemudian jam belajar di dalam kelas itu maksimal 7 jam pelajaran dan minimal 6 jam pelajaran. Oleh karena itu kami mengembangkan sistem pembelajaran di dalam kelas, baik itu secara memakai alat peraga maupun memakai teknologi, memakai kamera, memakai komputer, sehingga anak-anak dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang bisa diterima mereka, anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dalam kelas. Mudah-mudahan ke depannya sekolah ini akan menjadi dan siswa tersebut bisa menerima pelajaran dan akan mencetak lulusan-lulusan terbaik sehingga dapat bersaing di Kecamatan Pemungutan maupun di Kabupaten Ogan Ilir. Ya, Pak Sukri, ada berapa rombel, ada berapa kelas, dan berapa tenaga pengajar? Alhamdulillah untuk sementara ini rombel di SDN 02 Pemungutan ada 15 rombel. 15 rombel dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian guru kelas yang kita miliki ada 16 orang, guru pendidikan agama Islam ada 2 orang, guru penjas ada 2 orang. Kalau kelasnya ada berapa? Kelasnya ada 15. 15, sama dengan rombel. Rombel 15. Rombel 15, ruang kelas ada 13. Oh, 13. Artinya kurang 2 kelas Ya, kurang rombel yang ya, ada. kurang 2 kelas, namun kami yang mengerjakan yang kelas 1 sama kelas 2 paralel, Pak. Paralel ya? Jadi kelas 1 masuk jam 7.30, pulangnya jam 10, dilanjut kelas 2 jam 10 sampai jam 12.05 baru pulang. Artinya ada yang paralel. Iya. Pak Sukri, karena di sini ada Bapak didampingi oleh Dewan, olahraga dan sebagainya. Pak wawancara kita ingin bertanya. Silakan Pak. Ibrahim agama di dalam pembagian peningkatan kelas itu saya bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak wawancara pengaturan guru kelas. Dulu agama ada 2 orang, 1 sampai 3, 4 sampai 6, 1 sampai 3 ibu, 4, 5 dan 6 kami. Prestasi apa yang sudah dilakukan di sekolah?
kalau prestasi belum ada. Sebab di sini anak-anak belum ditampilkan ke tingkat kabupaten. Insya Allah kami mulai dari sekarang akan berusaha semaksimal mungkin untuk maju dari kecamatan, insya Allah baru ke kabupaten. Tapi ikut lomba-lomba biasa Pak? Sudah pernah waktu itu lomba azan, ya. Setelah dilaksanakan, ya kita cuma dapat nomor urut dan pesertanya banyak. Nah, sekarang ini program Bupati Ogan Ilir ini Pak, siswa untuk melanjutkan SMP itu harus bisa baca tulis aksara. Bagaimana Pak? Kalau kami di sekolah ini sudah mengadakan pelajaran BTA, baca tulis Al-Quran, metode Iqra kan. Nah, sekarang kami sudah terapkan untuk 1, 2, 3 Iqra-nya. Ada 1 Iqra 1, Iqra 2 sampainya. Nah, kalau 4, 5, 6 insya Allah mudah-mudahan baik sudah melewati dari Iqra 1, 2, 3. Bahkan yang kelas 6 sudah ada yang bisa membaca Al-Quran. Masa yang akan datang dari siswa-siswa yang sekarang kelas 6 yang mungkin naik kelas dari kelas 5 tadi tahun-tahun ke depan siap Om? Insya Allah mudah-mudahan disiapkan untuk melanjutkan SMP. Insya Allah sudah di SMP sudah bisa baca tulis Al-Quran. Ya Pak. Sekarang kami bicara dengan guru olahraga. Nah, guru olahraga itu seperti yang dijelaskan kepala sekolah tadi bahwa di sini ada 13 kelas, 2 ruangan. Nah, bagaimana cara pengaturan antara kelas 1, kelas 2 sampai itu secara mengajar olahraga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di SD 202 Pemulutan ini ada 2 guru olahraga. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu diajar oleh Pak Zen, kelas 4 sampai kelas 6 oleh saya. Nah, untuk pengaturan kelas kita memakai sistem dari dapur juga supaya nggak tabrakan. Juga kita menggunakan metode lebih banyak metode praktek daripada teori. Jadi teori sebelum teori di kelas sekitar 10 menit sampai 15 menit, nanti baru ke lapangan kita praktekkan. Sekolah ini prestasi apa yang sudah dilakukan? Karena kita baru sudah mengalami pandemi juga, untuk beberapa 2 tahun kebelakang kita belum ada prestasi karena sekolah juga dari rumah kan. Jadi untuk sekarang kita fokus lagi dan mengikuti beberapa perlombaan jika nanti ada. Kedepannya kita fokus pada beberapa olahraga juga, nanti bulu tangkis, sepak bola juga. Terus apabila ada event-event olahraga, kami akan mengikuti peserta. Sebelum-sebelumnya sudah pernah. Sekarang Pak. Ya, terima kasih Pak Supri yang sudah berwawancara langsung dengan guru PAI dan guru olahraga. Saya kembali ke Pak Kepala Sekolah, Pak Supri juga namanya sama ini. Pak Supri, Kepala Sekolah, bagaimana dengan tenaga pengajar di sini? Apakah tinggal di sekitar sini atau ada juga yang tinggal di Palembang karena ini berdekatan dengan Palembang? Bagaimana di sini mereka? Alhamdulillah bagi guru-guru yang ada di SDN 02 Pemulutan ini 50% berada di Kecamatan Pemulutan, yang 50%-nya berada di Kota Palembang. Alhamdulillah yang dari Pemulutan maksimal, tidak ada halangan karena putra daerah dan dekat. Kemudian yang dari Palembang juga mereka berusaha memakai mobil Carterak. Jadi jam 7:15 mereka sudah berada di sekolah. Kemudian pulangnya juga mobil sudah menunggu. Jadi dalam istilah kata disiplin bagi guru-guru untuk mengajar itu tidak ada hambatan. Ini dari sebelumnya. Saya ingin ke operator. Jadi operator dengan itu jauh. Iya, Bu. Sebagai operator sudah lama. 6 tahun jadi operator. Apa saja tugas-tugas operator? Tugas kami sebagai operator ini mendata seluruh kegiatan yang ada di sekolah ini, baik dari bangunan-bangunan sekolah, data guru, data siswa, semua di
semua data siswa dan guru itu di operator. Ada kendala selama ini? Kendalanya paling pengiriman pada saat untuk mendapatkan sinyal. Menunggu sinyal stabil, hari itu jam 12 malam kita mengirim. Wah, di luar jam sekolah ya? Iya. Ya, ada inisiatif seperti itu. Mungkin pakai HP ya? HP dinas, begini lah. Atau HP pribadi? HP pribadi, luar biasa. Artinya tidak ada istilah terkendala ya. Solusinya tetap ada dari ibu operator. Ini Pak Suki, saya kira luar biasa. Tapi dia bertanggung jawab, tidak selesai di sekolah karena sinyal tidak ada jualannya, dia bawa pulang jam 12 malam mungkin bisa terjaga. Terima kasih telah meningkatkan prestasi ke depan dan sekolah ini tidak kenapa Pak Suki. Mungkin Pak Suki ada inovasi ke depan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar dan kualitas pendidikan. Silakan. Pertama, inovasi yang akan kami lakukan ini yang tidak kami lakukan sebelum. Yang pertama, kami akan memfokuskan kepada fasilitas fisik. Dan betul-betul ketika ada yang rusak, kalau rusak ringan kami berusaha untuk merehabnya dengan dana pos. Kemudian ketika itu bangunan rusak berat kami tidak mampu untuk membiayainya dari dana pos, kami akan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Padang Hilir, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Hilir. Kemudian kami juga berusaha untuk menata lapangan ini dengan sebaik-baiknya. Kami di tahun 2022 menganggarkan untuk perbaikan lapangan, di antaranya kami membangun lapangan dengan memasangkan blok. Seperti yang kita ada sekarang, Pak. Kemudian selain fisik, kami juga akan meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah, baik itu literasi maupun numerasinya, dengan jalan meningkatkan kualitas guru dibina di kelas melalui kepala sekolah maupun di bawah forum yang lebih luas yaitu KKJ di tingkat kecamatan. Mereka di sana akan bertukar pikiran, mengalami kesulitan di sana, mereka akan saling membantu di kegiatan program KKJ. Oleh karena itu harapan kami ke depan supaya guru-guru ini baik dari kelas 1 maupun kelas tinggi, kemudian maupun yang muda-muda maupun yang sudah lanjut, kami berusaha agar mereka itu mampu menguasai teknologi ICT, Pak. Karena di zaman sekarang ini ketika mereka tidak menguasai teknologi, mereka akan mengalami kesulitan untuk membuat administrasi di kelas maupun administrasi untuk kegiatan mengajar mereka. Pak Suki, Pak sekolah. Kita tahu bahwa pendidikan ini bukan tanggung jawab guru semata. Karena anak-anak ini kan cuma jam belajarnya cuma sedikit sekali di sekolah. Artinya ada tanggung jawab orang tua dan pihak pemerintah. Benar. Ini bagaimana peran komite dan pemerintah desa kepada dunia pendidikan di SDN 02 pendidikan? Alhamdulillah, karena pendidikan ini khususnya berjalan melalui 3 versi, ada pendidikan informal, formal dan informal. Ketika informal, mereka selesai pulang dari sekolah itu kembali lagi ke rumah. Mereka dididik, dilatih oleh orang tuanya kembali. Ketika jam 7.30 sampai 12.04, mereka melanjutkan pendidikan formal. Kami yang melatih mereka, mendidik mereka, mengajari mereka dengan penuh kasih sayang, dengan bahasa yang santun, dengan pendekatan dan motivasi, sehingga mereka tersentuh hatinya untuk meningkatkan belajar mereka, karena mereka ini merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa kita. Kemudian selain dari informal, mereka juga sore hari bisa belajar di lapangan, bisa mengikuti pendidikan mengaji di luar sekolah, malam hari juga mengaji di guru ngajinya, sehingga lengkaplah dari informal, formal dan informal, sehingga kegiatan-kegiatan mengaji maupun ikro yang telah diungkap oleh Guru Pai tadi di SDN 02 Pendidikan tidak ada hambatan.
rata-rata anaknya sudah pandai mengaji, Pak. Artinya tanggung jawab pengajarnya bukan cuma di sekolah, Iya. juga mereka juga mengarahkan kontrol di luar jam kerja. Ini mereka tanggung jawab dunia pendidikan ini memang kita milik bersama, dan guru memang tenaga pertama yang memberikan mata pelajaran di sekolah. Iya, benar. Namun di luar juga mereka ada tanggung jawabnya, moral dan moral ya, Iya. pertama. Jadi sehingga hambatan tidak ada. Dan tanggung jawab guru satu ke 24 jam ya. Iya, Kira-kira demikian. Iya. Nah, kemudian tadi selain kami sebagai guru di sini, kami juga Pak bekerja sama dengan komite sekolah. Ketika di sekolah ini hambatan fisik, misalnya ada hambatan, kami mengadu dengan komite sekolah. Kemudian ada kerjasama yang lain, misalnya kesulitan masalah belajar anak kurang rajin, kami juga berhubungan dengan perwakilan dari orang tua siswa yaitu melalui komite sekolah. Respon dan support mereka gimana? Alhamdulillah, Laporan. mereka menanggapinya dengan positif sekali. Buktinya selain kegiatan yang kita bina melalui kegiatan belajar mengajar, kegiatan yang lebih besar itu misalnya kami kumpulkan untuk mengadakan acara pelatihan siswa, acara-acara keagamaan, mereka siap membantu. Kemudian selain daripada komite sekolah, kepala desa pun turut serta Ikut berperan. dan mendorong dan memberikan motivasi kepada kami. Kalau ketiganya sudah kami usahakan masih ada hambatan, kami terpaksa mengadu kepada orang tua kami yaitu Dinas Pendidikan dan Kabupaten Bagian Hilir. Luar biasa. Masih ada himbauan saran kepada tenaga pengajar secara umum, silakan. Dan termasuk kepada orang tua. Ya, Bapak Ibu, kita sebagai manusia alhamdulillah syukur kita sudah termasuk atau kategori menjadi guru. Guru adalah merupakan tugas mulia, oleh karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukanlah tugas kita, tanggung jawab kita sebagai seorang guru, karena seorang guru adalah tugas yang berat, akan mencetak dan memberikan karakter kepada anak-anak sehingga mereka nantinya ke depan akan menjadi manusia yang memiliki kemampuan, memiliki skill yang bagus sehingga akan menjadi generasi penerus bangsa kita. Oleh karena itu kami harapkan kepada Bapak Ibu lakukanlah tanggung jawab masing-masing, jangan sampai kita bolos, jangan sampai tidak masuk. Oleh karena itu beban kita akan berdosa kepada masyarakat dan akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Soalnya bisa sudah banyak kita serap dalam waktu yang singkat, inovasi dan berbagai trik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 02 tadi bersama guru PAI, guru olahraga dan operator sebagai salah seorang yang bertanggung jawab tentang administrasi sekolah dan segala macamnya yang menyangkut data wali murid, data murid dan para guru. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, kami dengan salam. Waalaikumsalam.